Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Gabinata dengan NIM 07319.021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah batubara. Saya mengambil 3 topik, yaitu genesa batubara, kualitas batubara, dan reduksi ukuran. Batubara adalah salah satu bahan bakar fosil atau batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses perbatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Yang pertama yaitu genesa batubara. Keterbentukan batubara pada awalnya berupa gambut, di mana gambut merupakan batuan sedimen organik yang mudah terbakar. Gambut ini berasal dari tumpukan hancuran atau bagian dari tumbuhan yang terhumifikasi dan dalam kondisi tertutup udara, tidak padat, kandungan air lebih dari 75%, dan kandungan mineral lebih kecil dari 50% dalam kondisi kering. Tahap pembentukan batubara melalui 2 tahap, yaitu yang pertama tahap pembentukan gambut dari tumbuhan. Gambut adalah batuan sedimen organik yang dapat terbakar dan berasal dari tumbukan hancuran atau bagian dari tumbuhan yang terhumifikasi dan dalam keadaan tertutup udara. Selanjutnya masuk ke tahap pembentukan batubara dari gambut. Lapisan gambut yang terbentuk kemudian ditutupi oleh suatu lapisan sedimen, maka lapisan gambut tersebut mengalami tekanan dari lapisan sedimen di atasnya. Tekanan yang meningkat mengakibatkan peningkatan temperatur. Jenis-jenis tumbuhan pembentuk batubara menurut Kiesel 1981 adalah sebagai berikut. Yang pertama, alga dari zaman Precambrium hingga Ordovicium dan bersel tunggal, Xylophyta dari zaman Silur hingga Devon Tengah, Pteridophyta umur Devon atas hingga Karbon atas, Gymnospermae di kurun waktu mulai dari zaman Permian dan hingga Kapur Tengah, Angiospermae dari zaman Kapur atas hingga saat ini. Tempat terbentuknya batubara. Teori akumulasi gambut dan lapisan batubara terdapat 2, yaitu teori in situ dan teori drift. Teori in situ merupakan lapisan gambut terbentuk dari tumbuhan yang tumbang di tempat tumbuhnya. Sedangkan teori drift yaitu lapisan gambut yang terbentuk berasal dari bagian-bagian tumbuhan yang terbawa oleh aliran air atau sungai dan terendapkan di daerah hilir atau delta. Kualitas batubara. Analisis kualitas batubara terdiri dari analisis proximat, analisis ultimate, total sulfur, nilai kalor, HGI, dan klasifikasi batubara. Analisa batubara merupakan proses yang sangat penting dalam sebuah industri pembangkitan listrik, di mana proses ini bertujuan untuk mencocokkan dokumen kontrak batubara yang berasal dari mitra apakah telah sesuai ataukah tidak, dan juga sebagai input data untuk menghitung head rate atau efisiensi dari sebuah pembangkitan listrik. Analisis proximat. Yang pertama yaitu kadar air. Kadar air atau total air terdiri dari air permukaan dan air bawaan, di mana air permukaan adalah air yang ada pada permukaan, rekahan-rekahan atau celah-celah batubara. Sedangkan air bawaan adalah air yang ada pada rongga-rongga kapiler batubara. Yang kedua itu zat terbang atau volatile matter. Apabila batubara dipanaskan di dalam atmosfer yang inert atau tidak bereaksi sampai temperatur 950 derajat Celcius akan menghasilkan material yang disebut dengan zat terbang, atau dapat diartikan juga di mana volatile adalah kandungan batubara yang terbebaskan pada temperatur tinggi tanpa keadaan oksigen. Yang ketiga itu kadar abu. Kadar abu ditentukan dengan menimbang sisa pembakaran contoh batubara di bawah kondisi terkendali dari berat contoh, temperatur, waktu, dan atmosfer. Temperatur pembakaran agak berbeda-beda menurut standar seperti 700 sampai 750 derajat Celcius dari ASTM, BS 815 derajat Celcius, dan sebagainya. Yang keempat yaitu karbon terhambat atau fixed carbon. Fixed carbon menyatakan banyaknya karbon yang terdapat dalam material sisa setelah zat terbang atau volatile dihilangkan. Nilai fixed carbon sangat mempengaruhi kualitas suatu batubara. Karena semakin tinggi nilai fixed carbon maka kualitas batubara semakin meningkat. Analisis ultimate. Yang pertama yaitu karbon dan hidrogen. Karbon dan hidrogen ada di dalam batubara dalam bentuk senyawa organik kompleks pada batubara. Dengan cara combustion, karbon diubah menjadi karbon dioksida dan hidrogen diubah menjadi air di bawah kondisi terkendali. Kedua produk ini diserap oleh reagen tertentu. Nitrogen.
Nitrogen ada di dalam batu bara dalam bentuk senyawa organik batu bara. Penentuan nitrogen pada batu bara didasarkan pada reaksi kimia kuantitatif. Selanjutnya, total sulfur. Sulfur dalam batu bara terdiri atas sulfur organik dan sulfur anorganik. Sebagai bagian dari senyawa organik, sulfur terbentuk sebagai bahan yang stabil. Sulfur ini sering disebut sulfur organik dan tersebar secara merata ke seluruh batu bara. Penentuan total sulfur melibatkan beberapa kondisi kimia yang diakhiri mengubahnya menjadi sulfat, dan hal ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu pertama metode Erca, yang kedua cara bom wasing, yang ketiga metode high temperature combustion. Nilai kalor. Nilai kalor merupakan salah satu parameter penting dalam kualitas bahan bakar. Nilai kalor adalah jumlah energi yang dilepaskan ketika suatu bahan bakar dibakar secara sempurna dalam suatu proses aliran tunak atau steady. Nilai kalor dihitung dari pengamatan temperatur yang dilakukan sebelum dan sesudah combustion. Hargrove Grindability Index atau HGI. Hargrove Grindability Index adalah ukuran untuk grindability batu bara. HGI semakin rendah maka batu bara semakin sulit untuk digerus dan semakin lama digerusnya dalam pulverizer, mengakibatkan penurunan unjuk kerja pengerusan. Umumnya HGI kurang dari 40 maka batu bara dinyatakan keras. Berikut adalah kualitas batu bara menurut ASTM, dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, reduksi ukuran. Pertimbangan pemilihan alat reduksi ukuran. Dalam mempertimbangkan alat reduksi ukuran dibatasi oleh yang pertama ukuran umpan, yang kedua properties batuan yang direduksi, yang ketiga laju pengumpanan, yang keempat adalah kadar air. Dalam proses kominusi dipengaruhi oleh faktor seperti kompresi atau penekanan, penumbukan atau impact, pengerusan atau grinding, dan kebutuhan akhir atau ukuran halus minimal. Fenomena reduksi ukuran. Yang pertama itu tubrukan atau tumbukan. Tubrukan seketika dari suatu benda yang bergerak terhadap benda lainnya. Yang kedua atrisi, akibat pergeseran relatif dua permukaan keras terhadap suatu material. Yang ketiga itu pemotongan, terdiri dari pengaruh pemangkasan dan pemotongan berlawanan dari gaya gesekan atrisi. Yang terakhir itu kompresi atau compression, diciptakan ketika material dijebak di antara dua permukaan keras dengan meningkatkan tekanan terhadap satu dengan yang lainnya. Mekanisme reduksi ukuran, yaitu prinsip mekanika batuan dapat diterapkan untuk menggambarkan perilaku batuan ketika dimasukkan ke dalam alat reduksi ukuran, seperti memahami mekanisme reduksi ukuran pada perilaku batu bara dan batuan asosiasinya. Umumnya batu bara relatif lebih lemah dibandingkan batuan lainnya. Namun kebutuhan energi untuk reduksi ukuran dapat meningkat lebih tajam akibat karakteristik perilaku dalam bentuk batuan sedimen. Oleh sebab itu, desain sirkuit pengerusan batu bara memerlukan data desain khusus. Selanjutnya, reduksi ukuran pada material getas atau rapuh hingga menjadi bubuk halus dikenal dengan proses kominusi, seperti sistem pembakaran batu bara halus atau pulverized dan teknologi slurry batu bara. Tipe alat reduksi ukuran. Alat untuk reduksi ukuran terbagi atas beberapa macam. Yang pertama itu heavy duty, terdiri dari rotary breaker, feeder breaker, jaw crusher, gritory crusher, open hammer, dan ring impactor. Yang kedua medium duty, concrete rotary crusher, single roll crusher, double atau triple roll crusher, open hammer, dan ring impactor. Yang ketiga light duty, concrete rotary crusher, hammer, cake impactor, double dan triple roll crusher. Yang keempat fines duty, high speed hammer mill atau screen, 3 ball mill, rod mill. Selanjutnya roll atau rise pulverized, dan yang terakhir yaitu ultra fines duty, vibrasi mill, high frequency attrition mill atau wheat ball mill, roll atau rise pulverizer, dan jet mill. Sekianlah presentasi untuk UTS mata kuliah batubara saya.
Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.